Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa waladina innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kita bersyukur Allah kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan kebaikan ini, di salah satu rumahnya. Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu nafi', Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita, dan Allah Subhanahu wa taala tolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis ilmu, majelis yang sangat penting dan merupakan kebutuhan. Ini bukan hanya kewajiban, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi ini pun juga kewajiban dan kebutuhan di waktu yang sama. Ulama mengatakan seperti Al-Imam Ali bin Ahmad, "Lau tadabbarul alim fi mururi sa'atihi madza kafahul ilmu minadh-dhulli bi tasallatil juhal wa minal hammi bimaghimil haqa'iqi anhu wa minal ghibtati bima qad bana lahu wajhuhu minal umuril khafiyya an ghairihi lazada hamdulillahi azza wa jalla wa ghibtah bima ladaihi minal ilm wa raghbatan fil mazidi minhu
kalau orang yang punya ilmu itu mentadaburi hari-harinya, detik demi detik kehidupannya, bagaimana ilmu itu mengcovernya dan menjaganya dari kehinaan dan kerendahan, hidup dengan kebodohan dan hidup dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, hadirin, hidup kita itu akan dipermainkan orang dan dikuasai oleh orang-orang yang nggak punya ilmu juga gitu loh. Dan itu banyak gitu. Misalnya ada orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca atau belajar sunnah Nabi SAW, terus bicara tentang kesuksesan, otomatis dia akan kasih konsep kesuksesan versi siapa? Versi dia. Dan seringkali itu bertolak belakang dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan Sallallahu Alaihi Wasallam atau keterangan para ulama kita. Dan ada banyak orang tuh hidupnya bertahun-tahun pola pikirnya seperti itu. Karena itu dikuasai oleh orang yang nggak punya ilmu juga. Kan hakikat dari orang mencari kebahagiaan dengan harta apa? Ya karena dia dengernya selama ini begitu. Dan yang dia lihat secara kasat mata seperti itu, padahal hakikat seringkali berbeda dengan apa yang dia lihat. Orang yang ketika ia melihat orang yang atau ahli dunia yang senyum di hadapannya, lalu dia pikir kehidupan mereka menyenangkan, padahal senyum belum tentu berarti kebahagiaan. Jadi sering sekali itu tadi, kalau kita merenungkan manfaat dari ilmu dalam detik-detik kehidupan kita, bagaimana Allah selamatkan kita dari belenggu kebodohan dan arahan dari orang-orang yang gak punya ilmu, itu tadi. Sehingga kita tidak, atau kita selamat dari kehinaan, selamat dari ketidakjelasan, selamat dari kerancuan pola dan kerancuan tujuan. Ada banyak orang gak ngerti tujuan hidupnya. Ada banyak orang berpikir itu tadi, bahwa keberhasilannya ditentukan oleh hartanya, atau keberhasilannya atau kebahagiaannya apabila dia mendapatkan posisi tertentu dari dunia, atau dia akan bahagia kalau dia terkenal dan dia punya popularitas atau dia punya kekuasaan, dan itu seringkali dia dapat dari pemikiran-pemikiran pihak lain yang selama ini mempengaruhi dia, buku yang dia baca atau advice atau masukan yang dia tonton, dia lihat, dan dia pikir itu sebuah kebenaran. Dan akhirnya dia nggak pernah dapatkan kebahagiaan yang dia cari. Nah, kalau kita coba renungkan bahwa kita dijaga oleh Allah dari itu semua, dan kita menjadi mengerti apa tujuan hidup kita mengenal Allah sebagai pencipta kita tahu bahwa tujuan kita untuk beribadah kepadanya, dan kita mengerti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, sehingga kita mengerjakan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, dan kita berusaha menjauhi diri dari apa yang Allah benci, maka itu sudah cukup bagi kita untuk terus menuntut ilmu dan terus istiqomah di atas jalan ilmu. Wa minal hammi bimaghimil haqa'iqi anhu.
Dan bagaimana ilmu itu menjaga kita dari kesedihan karena kita nggak ngerti atau kita salah paham ketika mendapatkan sesuatu. Dan itu mayoritas sebab kita sedih, hadirin. Tapi ngomong-ngomong, hadirin pernah sedih nggak? Kalau muka-mukanya kayaknya sering ya? Enggak lah, jarang lah hadirin. Coba evaluasi bagi yang bilang sering ya. Hadirin itu sedih itu kenapa? Hah? Kenapa sedih? Wah, ada senior kita nih. Gimana Pak? Kalau antum saya nggak sedih nih, hidupnya senang terus, alhamdulillah. Faktor utama atau faktor yang paling sering membuat kita sedih itu apa sih? Hah? Apa? Atau nggak sesuai harapan gitu ya? Atau misalnya hadirin maju melamar seorang wanita, lalu ditolak mentah-mentah. Sedih nggak? Hah? Hah? Bener nih, nanti kalau uji loh. Sedih nggak? Sedih. Kenapa kita sedih? Kita sedih karena seringkali kita sedih karena ditolak. Bener gak sih? Nanti bawa-bawa harga diri lah. Terus bawa-bawa laki-laki. Padahal kita gak ikut-ikutan. Yang ditolak cuma dia doang. Ini masalah pride laki-laki. Ya cuma Anda aja yang ditolak. Misalnya gitu. Tapi sadar gak sih? Sebenarnya yang buat kita sedih itu bukan karena kita ditolak. Tapi kita gak ngerti hakikat dari kejadian tersebut. Gitu loh. Itu yang buat kita sedih. Kalau kita tahu hakikatnya, sesederhana aja lah. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Kata Nabi SAW, menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua yang dia alami pasti baik dan yang terbaik buat dirinya. Maka ketika kita ditolak oleh wanita tersebut, itu berarti dia bukan yang terbaik saat ini. Nah ini, tenang masih ada harapan saat ini. Loh bener nggak? Mungkin nggak 5 tahun lagi berjodoh? Hah? Kayak berharap banget tadi. Insya Allah Pak Ustadz. Sambil menggenggam begitu. Insya Allah Pak Ustadz. Ya insya Allah. Insya akan wa in lam yasha lam yakun. Betapa banyak orang yakin seyakin-yakinnya dan dia gembira, dia bergembira pun juga karena dia salah paham dan nggak ngerti hakikat dari kejadian tersebut. Atau dibalik deh, kalau apa namanya ada seseorang laki-laki lamar lalu diterima, senang nggak? Kenapa senang? Diterima. Diterima. Tapi bisa jadi dalam beberapa kasus ternyata dia menikah dengan wanita yang nggak baik, buruk, suka ngebantah, ngejawab, ngedebat, mematahkan argumentasi, lalu mematahkan tulang belakang, lalu komplit ini wanita. Berarti kalau kita flashback ke belakang, saat dia gembira, lamarannya diterima, apa penyebab kegembiraannya? Karena dia nggak ngerti hakikat. Kalau dia nggak ngerti hakikat, pernikahan ini akan menjadi sebuah bencana di hari esok, dia nggak akan gembira. Gitu loh hadirin. Jadi
Seringkali itu kita tuh gembira dan sedih nggak sesuai konteks gitu loh. Jadi kita sedih karena asumsi kita senang pun juga karena asumsi kita. Benar nggak sih? Nggak ya? Kayak gitu kan. Ini makanya kata para ulama, kalau kita coba deh renungkan deh, gimana ilmu itu mencegah, menjaga kita dari kesedihan karena, bukan karena masalahnya, karena asumsi kita terhadap masalah tersebut. Karena ketidaktahuan kita terhadap hakikat kondisi dan permasalahan tersebut. Dan kita kan itu tadi seringkan mendepan suudzon, buruk sangka sama Allah, lalu sok tahu, merasa paling pinter, kayaknya kalau kita udah ini itu yang paling baik, padahal belum tentu. Dan akhirnya kita terjebak. Makanya kan banyak orang yang ketika mendapatkan sesuatu, dia senang, tapi hanya beberapa jam kemudian lalu berubah menjadi kesedihan dan pucat pasi. Ternyata keputusannya salah total. Dan itu sering. Dan ketika kita evaluasi hal-hal seperti itu, jawabannya karena apa? Karena kita ngadepin sesuatu tanpa ilmu dan merespon sesuatu tanpa ilmu. Makanya nggak semua, tapi seringkali ketika kita senang dan sedih karena asumsi, dan senang karena asumsi biasanya nggak lama gitu loh. Sebentar tiba-tiba berubah. Begitu hakikatnya tersingkap. Ketika kita cek, ternyata itu karena kita nggak pakai ilmu, hadirin. Setelah kita nggak dapat taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ilmu itu tuh penting banget. Benar, ini kebutuhan deh. Benar-benar kebutuhan. Dan itu yang dikatakan para ulama. Kalau dia ngerti itu, bahwa ilmu itu menjelaskan tentang hakikat sebuah kejadian, hakikat sebuah permasalahan, dan menyingkap hal-hal yang tersembunyi, menyingkap hal-hal yang rancu, menyingkap hal-hal yang sebelumnya abu-abu, kata beliau, lazada hamdullah azza wa jal. Maka yang ada hanyalah rasa syukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa terus menuntut ilmu dan mendengar keterangan dari para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita lihat bagaimana keterangan para ulama kita sangat dalam, hadirin. Ini baru satu sisi loh ya, baru satu angle. Belum menuntut ilmu itu jalan pintas menuju surga. Lalu ini kewajiban yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan kita berdosa. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan ilmu. Ini baru satu sisi aja. Jadi ilmu itu menentukan kebahagiaan dan atau kesedihan kita dalam menjalani hidup. Itu poin. Dan betapa banyak orang itu berhasil dengan taufik Allah menghilangkan kesedihannya bukan karena mendapatkan barangnya kembali yang hilang atau sesuatu yang dicuri orang, tapi hanya karena dia mengetahui hakikat dari kejadian tersebut. Gitu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan tentang salah satu sifat penuntut ilmu secara khusus dan
seorang muslim secara umum, yaitu kesabaran. Dan kesabaran sangat penting, bahkan saking pentingnya ulama menyatakan nisfuddin, kesabaran adalah setengah agama, dan agama tuh intinya kalau nggak sabar bersyukur, itu poinnya. Dan bukan berarti meniadakan ibadah-ibadah lain, tapi maksudnya ibadah-ibadah lain tidak lepas dari dua ibadah besar tersebut. Salah satu bentuknya sebagaimana poin kita pada sore hari ini, insyaallah taala. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa sabar itu terbagi menjadi 3 kan hadirin. Ada yang masih ingat nggak sih sabar apa aja? Nah, silakan. Ya, terus, terus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Akhwat ada jawaban juga? Cepat. 5, 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dimuliakan Allah. Sabar ada 3. Satu, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Demikian, Ustaz. Iya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Udah dikasih. Ya, kasih. Jadi sabar itu yang pertama dalam menjalankan perintah, yang kedua menjauhi larangan, dan yang ketiga dalam menghadapi musibah, ujian, dan masalah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Faraja ad-dinu kulluhu ila hadhil qawaidi thalathah." Ini menarik kata beliau, bahwa agama itu dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, itu semuanya kembali ke 3 kaedah atau 3 unsur besar di atas. Jadi kalau kita lihat agama kita dari depan ke belakang, atas bawah, kiri samping, pokoknya seluruhnya secara utuh gitu. Maka kesimpulannya adalah fi'lul ma'mur, menjalankan perintah, wa tarkul mahdur, meninggalkan larangan, was-sabru alal maqdur, gitu. Dan sabar dalam menghadapi apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu poin. Jadi intinya itu 3. Dan ketiga-tiganya adalah ruang lingkup sabar. Jadi dari sini kita ngerti betapa urgennya sabar. Karena agama itu kalau nggak mengerjakan perintah, menjauhi larangan, atau takdir. Itu aja. Apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Wa ammal ladzi min jihatil abad fa innahu la yanfaqu an hadhihi thalatha ma dama mukallafan. Bagi sisi seorang hamba, kata para ulama, sisi seorang hamba, maka dari sisi seorang hamba dia tidak mungkin terpisah dari 3 unsur di atas selama dia berstatus mukallaf. Selama dia berstatus mukallaf, pasti kalau nggak diperintah, dilarang, atau menghadapi takdir, itu poin.
wala tasqutu anhu hadhi thalathatu hatta yasquta anhu taklif. Dan ketiga unsur ini tidak ada satupun yang yang hilang, yang jatuh atau yang digugurkan sampai taklif atau status sebagai mukallaf. Tahu kan status sebagai mukallaf yang dibebankan syariat gitu loh. Itu digugurkan. Jadi selama kita berstatus mukallaf itu kan akil balik gitu loh. Orang-orang yang dibebankan syariat. Dia sudah balik dan dia punya akal sehat. Nah selama kita akil balik, maka isi dari kehidupan kita mengerjakan perintah, menjauhi larangan, dan menghadapi takdir. Faqiyamu ubudiyatil amar wan nahyi wal qadar ala saqis sabar la tastawi illa alaihi kama la tastawi asunbula ila ala saqiha. Wa hadhihi thalathatu hiya allati wassa biha Luqmanu li banihi fi qawlihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan ini yang diperintahkan oleh atau ini yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim ke anaknya, anak beliau dalam surat Luqman ayat 17. Dan kita tahu bagaimana wasiat Luqman ke anaknya dijelaskan sebagian para ulama sebagai pondasi tarbiyah atau pondasi parenting untuk kita semua. Pondasi membangun mentalitas manusia, pondasi membangun pondasi seorang muslim, pondasi dalam membangun karakter seorang muslim itu langsung dalam Al-Quran surat Luqman. Dan di antara nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Itu hadir. Ini penting ini. Nah, kalau hadirin ditanya dari ayat ini, tiga unsur itu, hubungan dengan tiga unsur itu bagaimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Bantu-bantu ya. Oh, Thayyib, Ustaz, syukron. Baik ya, sebagaimana tadi kesabaran ada tiga. Pertama adalah sabar dalam mengerjakan perintah. Sebagaimana perintah dari atau nasihat dari Luqman kepada anaknya yaitu aqimus sholah. Aqimus sholah ya artinya tegakkanlah sholat. Ini menunjukkan adalah perintah dan tentunya untuk bersabar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah, yaitu ayat yang kedua, ayat selanjutnya wanha 'anil munkar, atau cegahlah kemungkaran. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir, ya wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas musibah yang menimpamu. Ya, demikian Ustaz, syukran. Kalau wa'mur bil ma'ruf kemana? Wa'mur bil ma'ruf berarti perintahkan untuk mengerjakan yang baik. Atau poin yang pertama, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallah khairan. Makasih. Jazakallah khairan. Jadi sebagaimana dikatakan beliau tadi, jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, firman Allah yang menghikayatkan nasihat Luqmanul Hakim, wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil ma'ruf,
dan perintahkan mengerjakan kebaikan. Maka itu yatanawalu fi'lahu fi nafsihi wa amra ghairihi bihi. Jadi ketika Luqmanul Hakim menasihati putranya atau anaknya, nah perintahkan yang baik gitu loh. Itu mencakup anaknya dan mencakup perintahkan orang lain gitu loh. Jadi maksudnya kata Ibnu Qayyim kesimpulannya ya, misalnya kita nasihatin anak kita, nah ajak perintah atau ajaklah atau perintahkanlah mengerjakan hal yang ma'ruf. Itu maksudnya ajak dirimu sendiri dan ajak orang lain mengerjakan yang ma'ruf, nah itu yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemungkaran. Itu diantara maknanya, nah cegahlah dirimu dari kemungkaran dan cegahlah orang lain dari mengerjakan kemungkaran. Itu. Jelas nggak hadirin? Ya, itu. Karena kan wa'mur bil ma'ruf, perintahkan mengerjakan ma'ruf. Objeknya nggak disebutkan, gitu. Perintahkan siapa nih? Begitu objeknya disebutkan dalam ilmu ushul fikih itu melahirkan hukum umum. Perintahkan semuanya, termasuk diri kamu sendiri, gitu loh. Jadi perintahkan diri kamu sendiri nak, dan perintahkan yang lain atau ajak yang lain, lebih tepatnya ajak yang lain, kakakmu, adekmu, sepupumu, saudaramu, temenmu, kakak kelas, adik kelas, mengerjakan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Maksudnya cegah dirimu sendiri dulu dari kemungkaran, lalu cegah yang lain, kakakmu lah, adekmu, sepupumu, lalu temenmu, kakak kelas, adik kelas, tetangga, Pak RT, Bu RW, pokoknya semuanya diajak gitu loh. Itu menarik. Itu jemaah. Nah pertanyaannya, kita sebagai orang tua udah pernah ngomong begitu belum ke anak-anak tuh? Ini tips yang sangat penting dan Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim. Gitu loh. Nah, tegakkan sholat, ajak semuanya, termasuk dirimu dan yang lain, mengerjakan yang baik, dan larang dari atau cegah dari kemungkaran. Cegah siapa? Dirimu dulu, dan yang lain juga, agar tidak melakukan kemungkaran. Maka kembali lagi ke konsep kita, kenapa dalil ini yang disampaikan Ibnul Qayyim, maksudnya adalah untuk bisa mengerjakan perintah ini, anaknya Luqmanul Hakim harus jadi orang yang sabar. Jadi ini perintah juga untuk sabar. Karena nggak mungkin tanpa kesabaran. Gitu. Jadi ini masuk poin pertama, masuk poin yang kedua. Gitu. Gitu. Jadi dari Luqmanul Hakim ya, itu dari anaknya kecil itu udah dididik begitu. Udah dididik sabar secara utuh dan sabar dalam 3 unsur kehidupan gitu loh. Sabar mengerjakan perintah, sabar dalam menjauhi atau meninggalkan larangan, bahkan sabar dalam mengajak orang mengerjakan perintah,
dan sabar dalam mencegah orang mengerjakan larangan, baru sabar menghadapi takdir dan apa yang menimpa kamu. Nah, itu. Sama nggak sama metode pendidikan hadirin sekalian? Sama lah ya? Iya, insya Allah. Insya Allah apa nih hadirin? Insya Allah. Ya, itu. Ini nih. Makanya solid gitu loh. Karena dari kecil diajarin sabar. Ada banyak kasus anak-anak tuh lemah. Salah satu penyebabnya dari kecil nggak diajarin bersabar. Nggak ada yang bersabar. Gitu. Tapi kalau Luqmanul Hakim ngajarin anaknya untuk sabar. Sabar nak gitu loh. Artinya orang tua itu ngajarin anak dari kecil itu tadi, tahan nafsumu, tahan emosimu, tahan eh, tahan amarahmu sehingga kamu bisa ngerjain perintah lalu menjauhi larangan, dan kalau ada musibah, ada ujian, sabar gitu. Jadi dari kecil berarti ini diajarin skill sabar dan gimana menahan. Nah, kenapa kita susah sabar? Karena seringkali kita tuh nggak tahu tentang ada skill yang namanya menahan diri. Nah, ini harus diperbaiki gitu loh. Harus diperbaiki, dan khususnya ketika kita punya generasi berikutnya. Sabar. Jadi gimana kenapa itu tadi? Kenapa Luqmanul Hakim itu menjadi ikon kebijaksanaan dan namanya disebutkan di dalam Al-Quran dan jadi sebuah surat, karena memang beliau itu bijaknya luar biasa. Dan bijaksana itu kan artinya menempatkan sesuatu tepat pada posisi dan tempatnya. Dan salah satu bukti beliau sangat bijak bagaimana beliau mendidik anaknya. Dan yang ditanamkan kepada anaknya adalah sabar. Nah itu, sabar. Ada banyak orang ngajarin anaknya berbagai macam bahasa, berbagai macam skill gitu. Berbagai macam keahlian, tapi nggak pernah ngajarin anaknya sabar. Akhirnya berantakan. Padahal kata para ulama tadi, hidup itu intinya tentang 3 ini udah. Tapi justru 3 ini yang tidak dipelajari di banyak pihak. Nggak semua, tapi di banyak pihak. Dan akhirnya rapuh. Akhirnya rapuh. Kan itu. Padahal hidup itu, kata Ibnu Qayyim, ini tentang ini. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan menghadapi ujian dan masalah dan musibah. Dan semua itu harus disikapi dengan sabar atau kemampuan atau skill menahan diri, menahan emosi, menahan nafsu, menahan hawa, menahan amarah, dan ingat, dan mengkonsolidasikan kekuatan dalam jiwa kita sehingga bisa ngadepin itu semua. Nah, itu yang justru nggak diajarkan atau nggak dipelajari oleh kita dari kecil. Makanya begitu dapat masalah, bubar. Dapat masalah, goncang. Illa man rahimah rabbu, kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita terprovokasi, meledak-ledak, marah-marah. Padahal nggak bisa tanpa itu. Jadi ini mendidik kita
untuk kembali ke basic. Salah satu hal yang harus diajarkan dan harus kita miliki kalau kita ingin berhasil, ini poin. Ini poin. Kalau nggak bisa. Kalau nggak akan gagal. Dan kita akan terpukul dan jatuh. Jadi bayangin ya, pada saat kita baru sampai titik gimana bikin anak gua sholat, Luqmanul Hakim sudah bicara sabar dalam mengerjakan sholat. Itu poin. Jadi udah beda level gitu. Dan itu harus dijelaskan. Kita tuh harus ajarin anak-anak itu gimana cara menahan diri, menahan nafsu, menahan emosi, menahan amarah, menahan rasa malas, menahan rasa takut, dan hal-hal lain sehingga kita bisa kerjakan perintah dan kita bisa mengerjakan larangan dan berikutnya kita bisa ngajak orang agar sama-sama mengerjakan perintah dan mengingatkan orang lain agar tidak melakukan yang diharamkan. Lalu sabar atas segala musibah dan ujian itu. Jadi bayangkan, Luqman Al-Hakim itu didik anaknya, kamu harus sabar, kamu harus ngerjain perintah, lalu kamu harus sabar, lalu kamu harus ajak orang lain untuk mengerjakan perintah yang sama, dan kamu harus sabar dalam mengajak orang lain tersebut. Berarti ada berapa tuh? Ada 4 tuh. Anda kerjakan, lalu Anda sabar, lalu Anda ajak orang lain, dan Anda harus sabar ketika ngajak orang lain. Jangan ngajak orang tuh sekali 2 kali. Gitu. Terus kamu harus jadi kayak kamu nggak boleh bohong gitu ya. Dan kamu harus sabar untuk tidak bohong, misalnya gitu. Dan kamu harus cegah teman-temanmu untuk bohong dan kamu harus sabar dalam mencegah teman-temanmu untuk bohong dan kamu harus sabar terhadap ujian dan masalah yang terjadi. Bisa nggak? Bisa nggak nih? Contoh-contoh ya, kita contoh real-real aja. Kayaknya kan hidup udah mumet nih kalau suruh mikir lagi. Jadi kita, misalnya sama anak gimana? Misalnya contoh ya, nak kamu harus jujur dan kamu harus jujur pada saat mengerjakan ujian dan tidak boleh nyontek dan kerjasama dan jangan pakai dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu sebelum ujian nak. Kalau pas ujian gak boleh pakai dalil itu. Oke? Dan kamu harus sabar, bukan hanya pas ujian penjaskes dan tata boga aja. Tapi juga pas ujian fisika, kimia, bahasa Inggris, lalu biologi gitu loh. Dan itu harus kamu harus sabar terus, itu bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan kelas 1, kelas 2 juga gitu. Kalau aku udah kelas 3 boleh nggak? Pak, nggak boleh, tetap itu dosa. Kalau kelas 4, apalagi. Kelas 5, dosa beneran, karena udah balik kamu kelas 5, bisa gitu kan. Kelas 1 kan dia belum balik, gitu loh. Ini udah balik kelas 5 biasanya, apalagi kalau perempuan. Nah, berhenti sampai sini? Enggak. Dan kamu harus ajak teman sekelasmu untuk jujur. Nah ini. Dan mencegah mereka kalau mereka nyontek. Selamat deh. Gimana kalau mencegah teman? Itu jadi public enemy gitu. Nanti kalau aku dibenci gimana?
Masuk. Wasbir ala ma'asobak. Oh, sabar dengan ujian yang datang. Gimana, bisa nggak? Kan ini real nggak? Real. Kenyataannya gimana? Nah, pelaku kan hadir. Jangan pelakunya hadirin nih. Gitu lah. Kan minimal udah nggak usah ikut-ikut gitu lah. Kan biasanya mentok-mentok jangan ikut-ikut gitu lah. Karena ayah ibunya tahu kalau anaknya nasehatin teman-temannya, oh jadi common enemy, jadi musuh bersama. Tapi ya gimana itu poinnya? Jadi bukan hanya disuruh jujur dan tidak nyontek, tapi ajak yang lain untuk jujur dan ajak yang lain untuk tidak nyontek. Itu loh. Ini belum sampai pada titik kasih tahu guru siapa yang nyontek. Selesai lagi. Nah itu. Tapi ngomong-ngomong nyontek tuh bener apa gak sih hadirin? Ya udah itu. Ternyata dampaknya kan besar ke depan kalau kita punya budaya itu ketika kita sekolah. Jadi itu yang harus diinikan. Tapi coba kita renungkan ya, coba kita objektif, nggak usah pakai ribet-ribet, objektif aja, tulus. Kalau misalnya anak-anak atau kita dari kecil gitu loh, udah terbiasa demikian, dan akhirnya disebelin sama pihak lain nggak? Disebelin, dan kita berusaha menjalankan didikan orang tua kita untuk bertauhid dan nggak peduli apa kata orang, kira-kira ketika besar, kita jadi pribadi yang rapuh, ringkih, atau akan jadi pribadi yang kuat? Kuat. Dan mau diomelin banyak orang nggak peduli. Kenapa? Udah biasa gue diomelin banyak orang gitu loh. Dari SD juga gue dibenci sama banyak orang. Gara-gara ngelaporin ke guru BK gitu misalnya. Tapi kan begitu. Artinya itu kenyataan. Tapi kalau dari kecil udah deh nggak usah main aman. Akhirnya udah sampai besar juga main aman terus. Dan begitu ada yang ini kita goncang. Padahal kita di pihak yang benar. Jadi ini kuat banget loh dari kecil. Jadi memang karena sabar kan susah. Kan wasobru dia kata Nabi SAW. Sabar itu seperti kena sinar yang panas. Jadi memang idealnya dibangun dari kecil. Dibangun dari kecil. Dibangun dari kecil. Makanya kan wa ma sabruka illa billah gitu loh. Kalau mau sabar tuh harus banyak minta tolong sama Allah. Dan sabar kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat sulit. Waktu sudah masuk maghrib, insya Allah kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pada maghrib ini. Dan
sekali lagi bahwa agama kita kembali kepada 3 hal besar, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan bagaimana menghadapi ujian dan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah menggabungkan antara takwa dan sabar. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 125, Bala intasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa. Begitu juga dalam surat Yusuf ayat 90, Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesungguhnya bagi yang bertakwa dan bersabar. Karena kita tahu bahwa takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lalu sabar gitu. Jadi dan sabar terhadap ujian dan masalah. Jadi itulah alasan mengapa perintah takwa dan sabar itu sering atau beberapa kali digabungkan, karena inti dari kehidupan itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan bagaimana menghadapi ujian. Dan itu gak mudah, maka butuh kesabaran dan butuh dibangun dari awal. Karena sekali lagi pada dasarnya manusia gak suka diperintah-perintah dan manusia gak suka dilarang-larang. Kan gitu ya. Kita nih kita semua lah di sini ya, yang hobinya dari kecil diperintah-perintah, angkat tangan. Ada nggak? Hobi Anda apa, Mas? Gue sih hobinya diperintah. Kalau sehari nggak diperintah tuh nggak enak badan gue. Ada nggak begitu? Nggak ada. Siapa yang orang suka diperintah-perintah? Nggak ada yang suka diperintah-perintah. Kalau lo, Mas, gue hobinya dilarang. Kalau nggak ada yang larang gue suka tersinggung. Kayaknya nggak diperhatiin gitu. Kan nggak ada orang demikian. Manusia itu nggak suka diperintah, nggak suka dilarang. Itu manusia itu pengen bebas, itu pengen suka-suka gitu. Nggak senang kita diperintah dan dilarang. Tapi kehidupan intinya tuh itu. Dan yang jadi masalah kita nggak mempersiapkan itu dari kecil. Gitu. Akhirnya begitu masuk ke fase taklif, balik banyak yang berantakan. Gitu. Ya orang nggak pernah belajar berenang tiba-tiba diceburin ke kolam dalam, kan kelelep hadirin. Kita nggak pernah persiapan mengkondisikan gitu, gimana nahan nafsu, bagaimana nahan emosi, menahan hasrat, menahan gejolak, menahan amarah. Tiba-tiba inti dari kehidupan diperintah, dilarang, sama ngadepin ujian dan masalah. Makanya banyak yang terpukul, banyak yang jatuh, banyak yang mundur, karena dasar ini justru sebagian nggak belajar, bahkan sebagian sama sekali nggak belajar dan nggak latihan sama sekali. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini hal penting gitu loh. Ini hal penting untuk diri kita dan untuk membangun generasi berikutnya. Dari kita juga itu. Kenapa banyak sebagian nggak bertahan pada saat hijrah dan akhirnya terpental lagi, balik lagi dan nggak sanggup. Karena memang inti dari menjadi orang soleh adalah menghadapi perintah, menghadapi larangan, dan menghadapi ujian. Dan nggak ada yang quote-unquote, nggak ada yang kita suka itu. Makanya kan kata Nabi SAW, وَهُفَّتِلْ جَنَّةُ بِالْمَكَارِ. Surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak. Apa maksud nggak enak? Nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Udah. Karena hawa nafsu kita, tabiat kita, nggak suka diperintah, nggak suka dilarang, dan nggak suka dapat ujian. Kan begitu. Tadi kan nggak ada dari satupun kita hobinya diperintah. Fix kan ini? Confirm ya, nggak ada ya. Terus yang kedua, nggak ada di satu kita yang hobinya dilarang-larang. Nah saya nanya yang ketiga, yang hobinya dapat ujian siapa? Anak-anak minggu depan ujian fisika, alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Ada yang bilang gitu?
Gak ada. Gitu lah. Atau begitu sampai hari H, gurunya lupa. Terus gurunya nanya, ada pertanyaan? Saya Bu, nggak jadi ujian Bu. Oh, istirahat, nggak ke kantin tuh orang hadirin. Ah, istirahat, nggak ke kantin dia. Selesai riwayatnya. Bilang begitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, nggak ada yang suka ujian gitu. Kita semua sebel sama ujian gitu. Pengennya kan ranking 1 semua tanpa ujian. Kita kan semua begitu. Tapi hidup itu diperintah, dilarang ujian. Nah ini harus sadar dan harus ada persiapan. Dan kalau kita koma di atas hijrah kita atau taubat kita harus pelajari ini dan kuasai skill ini. Kalau enggak berhasil. Dan kita sudah jelaskan bahwa sabar itu kuncinya ada pada kekuatan keikhlasan, wali rabbika fasbir, dan yang kedua kekuatan isti'anah. Bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma sabruka illa billah, dan itu harus kuat. Harus solid. Karena orang yang ikhlas orang yang nggak ikhlas itu nggak bisa sabar. Apalagi ngadepin perintah dan larangan, nggak bisa. Tidak bisa. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang sabar menjalankan perintah dan sabar menjauhi larangan, kan kita tahu bersama bahwa yang dijadikan contoh oleh para ulama diantaranya Nabi siapa? Nabi Yusuf ketika diajak untuk melakukan perbuatan yang tercela, diajak berzina. Dan beliau berhasil bersabar di, di kondisi yang sangat berat tersebut. Dan Allah sebutkan kunci kesabarannya dalam surat Yusuf ayat 24, innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ikhlas. Allah nggak mengatakan termasuk hamba-hamba kami yang sabar. Padahal jelas substansinya itu sabar. Tapi Allah langsung bicara faktor utama kesabaran beliau, ikhlas. Itu. Bahwa tujuan hidup kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang yang punya kepentingan dunia nggak akan bisa sabar dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan dan menghadapi ujian. Orang yang orientasinya uang nggak akan bisa sabar. Mungkin dia bisa sabar parsial sebagaimana yang sempat kita katakan, bahwa dia bisa sabar hanya secara teknis duniawi untuk menjadi orang sukses di bidangnya, tapi menjadi manusia seutuhnya yang sabar nggak akan berhasil. Dia akan tabrak hal yang haram, dia akan mengerjakan hal yang tidak dibolehkan, dia akan melakukan dosa, dan dia dinyatakan tidak sabar. Orang yang sabar itu harus benar-benar niatnya karena Allah Taala. Kalau enggak akan berhasil. Lalu banyak minta sama Allah, banyak minta sama Allah, banyak minta kepada Allah. Allahumma afrik alaina sabra, ya Allah berikanlah kami kesabaran. Minta kekuatan kepada Rabbul Alamin. Baru itu yang karena 3 unsur kehidupan ini nggak ada yang enak gitu loh. Dalam arti nggak ada yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan itulah tadi kita katakan wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang kita nggak suka. Artinya hal-hal yang nggak sesuai dan nggak cocok dengan hawa nafsu kita. Itu tadi. Makanya kan tadi hari ini ada seorang teman yang bertanya kenapa ketika dalam kondisi terjepit, dalam kondisi susah dan kondisi berat, kenapa diri ini bukannya mendekat kepada Allah, justru larinya ke hiburan-hiburan yang senang-senang, yang buat kita ketawa, yang buat kita terhibur dan seterusnya.
Karena lagi-lagi nggak enak. Gitu loh. Nafsu manusia kan cenderung nyari yang enak-enak aja. Nyari yang simple, yang instan, yang cepat terkesan menyelesaikan masalah, kan itu. Adapun menjalankan perintah dan larangan, itu nggak enak. Plus apalagi ketika lagi kena ujian, lebih nggak enak lagi. Lebih berat lagi. Maka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan itu semua sangat ditentukan keikhlasan kita dalam hidup. Apakah kita benar-benar mencari wajah Allah atau tidak? Apakah kita benar-benar mencari ridho Allah atau tidak? Apakah kita abna'ul akhirah atau abna'ul dunia? Apakah kita anak-anak akhirat atau anak-anak dunia? Kan itu poinnya. Itu akan terlihat. Begitu sekali lagi niat kita goyah, lalu ternyata orientasi kita dunia, gak akan bisa sabar. Apalagi kalau lagi dalam kondisi musibah, dalam kondisi sakit segala ya simpel. Istiqomah sholat zuhur aja tuh berat hadirin. Atau sholat asar itu berat, sholat maghrib aja berat. Apalagi sholat maghrib atau sholat isya atau sholat zuhur asar di suhu 39 derajat. Demam, kan gak ada enak-enaknya. Di suhu 36 aja males kita. Kalau pengen hawa nafsu nggak sholat. Ini suhu 39, suhu 40, itu kan tambah berat. Gitu. Lagi, apa yang membuat kita mampu menjalani itu semua? Keikhlasan. Kejujuran sama Allah. Intas dukila yastuka, jika Anda jujur kepada Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Itu bisa membuat kita bertahan. Kalau enggak. Makanya kekuatan, tujuan itu penting hadirin. Gitu. Kekuatan niat itu, makanya benar-benar kata Nabi SAW, innamal amalu bin niat. Amal itu tergantung niatnya. Itu amal parsial, termasuk kehidupan secara utuh. Ini semua tergantung niat. Kalau niat kita benar-benar karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah kita bisa sabar. Kalau enggak akan bisa. Karena enggak akan bisa. Dan kalau kita bergantung pada diri kita, terlalu sulit. Sabar tuh dia, berat. Karena itu tadi, kenapa berat? Isinya itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan, dan ngadepin ujian. Tiga-tiganya enggak ada yang merupakan aktivitas favorit kita dari dulu. Kan gitu, enggak ada. Enggak ada yang enak gitu. Ujian tuh paling malas kita ujian. Kalau perlu kan terima rapot langsung hadirin gitu loh. Dan nilai bagus. Atau kelas meeting dulu gitu loh. Udah gak usah ujian langsung kelas meeting udah senang kita. Kalau ujian, aduh ujian lagi. Ada yang suka ujian. Sedangkan itu salah satu unsur kehidupan yang gak bisa dipisahkan. Dan itu unsur agama yang gak bisa di skip. Maka butuh pertolongan Allah, butuh keikhlasan, butuh kejujuran. Dan itu harus diulang. Kalau enggak kita akan gagal. Itu poin. Semua harus demikian. Agama itu dan kehidupan itu tentang diperintah, dilarang, dan ujian. Dan kecenderungan manusia nggak mau diperintah, nggak mau dilarang, dan nggak mau diuji. Makanya hawa nafsu manusia kan arahnya itu. Pengen bebas aja udah. Suka-suka. Manusia itu arahnya ke sana. Nggak mau diatur, nggak mau diinikan. Dan kalau dia lakukan pola itu, dia nggak akan bahagia sama sekali. Dia nggak akan bahagia. Dia baru dapat kebahagiaan kalau dia mau diatur, kalau dia mau jalankan perintah, kalau dia mau menjauhi larangan, dan dia menghadapi ujian dengan sabar. Kan itu. Lalu demikian. Kalau enggak, karena tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali di situ ada maslahat. Dan tidaklah Allah larang sesuatu kecuali di situ ada mudarat. Itu kaidah. Itu kaidah.
Jadi apa yang Allah perintahkan itu pasti baik buat kita. Tapi nggak sesuai hawa nafsu kita. Semua yang Allah larang, tidak Allah larang kecuali karena itu buruk bagi kita. Tapi sesuai hawa nafsu. Kan gitu aja. Selalu demikian. Makanya maksiat itu quote unquote selalu enak. Makanya maksiat kan nagih. Kenapa? Cocok sama hawa nafsu. Makanya ulama bilang jangan coba-coba, jangan coba-coba. Karena kalau Anda coba, nagih Anda. Karena enak. Jangka pendek. Tapi jangka panjang, ngerusak. Ngerusak. Bukan hanya di akhirat, di dunia udah ngerusak. Makanya betul banyak penyakit-penyakit mengerikan lahir dari seks bebas misalnya. Lahir dari zina. Itu di dunia. Belum di alam kubur. Belum di hari kiamat nanti. Belum di api neraka. Tapi jangka pendek, aktivitas-aktivitas itu kan enak-enak semua. Kenapa enak-enak? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Perintah, tidak lo perintahkan sesuatu kecuali itu maslahat buat kita, kebaikan buat kita. Tapi nggak cocok sama hawa nafsu. Jadi terkesan berat, nggak nyaman. Tapi itu jangka pendek, jangka panjang, enak. Dan jangankan jangka panjang, kalau kita benar-benar bisa mengkontrol diri, lalu kita kerja dengan ikhlas, jalaninya enak. Tapi biasanya di awal-awal kita terpaksa dulu, gitu loh, melawan dulu. Gitu. Tapi kalau udah benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, apalagi kita dapat derajat ihsan, itu proses enak semua. Tapi nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita nggak suka aja gitu-gitu. Enak. Itikaf misalnya, mana ada hawa nafsu suka berdiam diri di masjid segala macam, enggak. Tapi dampaknya besar. Dan kalau kita sampai derajat ihsan atau hati kita juga terlibat, proses itikaf itu nikmat, itu contoh. Tapi awal-awal itu kegiatan yang enggak disukai oleh hawa nafsu. Bahkan berdiam diri di masjid gitu lah. Khutbah Jumat yang 20 menit aja tidur kita, gitu. Bayangin, 20 menit, 15 menit tidur. Gitu. Padahal masuk masjid cengar-cengir. Gitu. Nanti habis selesai sholat, keluar masjid cengar-cengir lagi. Bisa gitu tuh. Emang subhanallah. Jadi yang jadi masalah bukan waktunya, atau masuk masjid dan ibadah itu yang jadi masalah. Karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Oh demikian. Maka banyak-banyak mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Jamah dan seluruh para ulama menjaga ustadz keluarga beserta tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jika saya takut istri, tapi dibarengin dengan rasa cinta dan harap, apakah saya masih dikategorikan ikatan suami-suami takut istri? Dan apakah takut istri mutlak tercela Ustadz? Yang pertama saya bukan jajaran pengurusnya, jadi saya nggak tahu syarat untuk bisa masuk ke ikatan suami-suami takut istri. Saya nggak tahu komoditas ini dan nggak tahu syarat-syaratnya. Mungkin bisa ditanyakan ke yang lain. Yang kedua, laki-laki, suami itu tugasnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi istri. Jadi apabila kepemimpinan itu bisa dijalankan, maka nggak ada isu. Dan apakah takut istri mutlak tercela? Perlu didudukkan, kalau maksudnya takut istri bermaksiat itu positif. Takut istri itu nggak masuk neraka karena performa kita buruk sebagai suami. Kalau istri nggak terselamatkan neraka karena performa kita buruk sebagai suami itu bagus. Tapi kalau takut istri karena sosok istri tersebut dan apalagi takutnya itu disertai dengan ketundukan, kepatuhan secara mutlak dan seterusnya, itu bisa masuk ke takut ibadah.
bahaya. Jadi sekali lagi istri itu disayang, bukan ditakuti. Benar nggak sih ibu-ibu? Ibu-ibu, istri itu disayang apa ditakuti? Disayang, udah cukup. Jadi ibu-ibu udah jelas, clear statementnya. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari istri gitu. Dan istri nggak perlu ditakuti, istri itu disayang, dipimpin, dibina, diarahkan, di-guide. Itu istri, bukan ditakuti. Jadi salah, istri diciptakan bukan untuk ditakuti, tapi Allah jodohkan dengan kita agar dipimpin untuk masuk ke dalam surga dan terjaga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan cara menjaga keluarga dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diajarkan agama dan dididik karakter mereka. Itu baik. Dan tambahan lagi, dan istri yang ditakuti pun juga nggak menikmati ketakut-takutan kita sebagai suami loh gitu. Jadi nggak ada istri itu jadi semakin bahagia ketika suaminya semakin takut sama dia. Gitu. Nggak ada. Emang pernah dengar, Beb aku tuh semakin bahagia loh gitu loh. Karena kamu tuh takut banget sama aku. Makasih ya. Nggak ada. Saya nggak pernah, kan hidup bukan kemarin sore kan. Pernah dengar ada testimoni demikian? Nggak ada. Jadi istri pun nggak bahagia. Karena kebahagiaan istri itu bukan pada saat dia ditakuti oleh suami. Kebahagiaan istri itu ketika dia mentauhidkan Allah SWT. Ketika dia tidak melakukan kesyirikan dan dia taat kepada Allah. Jadi buat suami berantakan, buat istri juga nggak ada gunanya ditakuti. Jadi ini benar-benar sangat tidak efektif dalam rumah tangga. Gitu loh. Sangat tidak efektif. Bahkan secara umum ketika ada sebagian istri menunjukkan seolah-olah hegemoninya, tapi kalau laki-laki bisa bertindak sebagai laki-laki, maka aman. Makanya dijelaskan sebagian para ulama, ada kalimat menarik dari mereka, kata mereka, idza sara rijalu rijalan, saratin nisa'u nisa'a. Kalau laki-laki benar-benar menjadi laki-laki sejati, wanita akan jadi wanita. Bantu merenungin sendiri ya. Itu. Laki-laki benar-benar jadi laki-laki, wanita kan jadi wanita. Makanya sebagian para ulama yang sangat jago sama kehidupan rumah tangga, banyak dari sebagian mereka mengatakan bahwa mayoritas malah rumah tangga itu ketika suami tidak bisa jadi pemimpin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu wa iyyakum. Semoga Allah selalu merahmati para ulama, guru kita, orang tua kita, ustadz, keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Itu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, mengapa kita lebih sulit untuk bersabar terhadap orang terdekat? Misal ke orang tua, saudara, atau teman dekat. Padahal setelah taufik dari Allah, mereka termasuk orang-orang yang paling kita sayangi dan juga paling banyak menolong kita. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, ada ketika, sebagai contoh ya, ketika sebagian para ulama membahas
khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga, yang paling baik dengan istri dan anak-anak khususnya, dan aku adalah sosok yang paling baik dengan keluarga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan beliau menyampaikan bahwa kenapa keluarga gitu, kenapa istri, kenapa anak-anak? Karena sebagian ulama menjelaskan karena dua faktor utama. Dan ini dua faktor ini yang bisa kita kembangkan dan kita terapkan dalam yang lain. Faktor yang pertama, karena kebersamaan kita dengan mereka secara umum 7x24 jam, 24/7, atau kebersamaan kita itu panjang, lama, dan intens. Dan kita susah sekali bersandiwara dengan hubungan seperti itu. Kalau kita hanya ketemu orang 5 menit, 10 menit, maksain senyum gampang apa enggak? Gampang, walaupun ini orang nyebelin. Senyum, ya Pak. Nah, gitu. Tapi kenapa? Cuma 5 menit, senyum, aman. Gitu. Bahkan kalau cuma 1-2 hari bisa. Kita diminta bos kita nemenin klien. Ini klien nyebelin, bosi, belagu, sombong gitu. Terus kita curhat sama teman kita, ini klien kita nih ya Allah bosi banget. Ini kalau gue nggak ingat kata bos gue udah beladenin nih orang, misalnya gitu. Apa kata teman kita? Sabar deh bro, gitu. Tinggal besok gitu loh misalnya. Jadi 1-2 hari masih oke lah kita nahan-nahan. Tapi kalau keluarga kan nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa 1-2 pekan. Dia terikat seumur hidup. Jadi kita nggak bisa sandiwara. Itu real diri kita. Jadi itu susah. Sedangkan seringkali ada banyak sikap baik kita itu nggak real. Itu sandiwara. Gitu loh. Itu nggak real, itu sandiwara. Apalagi misalnya ya banyaklah kehidupan gitu. Kan nggak real. Itu seringkali sandiwara. Apa kabar baik gitu. Padahal nggak. Padahal ada masalah kan. Tapi kalau keluarga kan inti gitu. Karena kebersamaan kita dengan mereka intensif dan panjang. Bahkan seumur hidup. Jadi kita nggak bisa sandiwara. Ya kita gitu. Makanya itu Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kita bisa ramah menampilkan sisi positif, sisi baik, senyum kalau dalam durasi sebentar. Itu lebih mudah. Tapi kalau durasi lama dan intens, susah. Kita akan memperlihatkan akan terjadi penampakan demi penampakan. Gitu. Gaga ini ya. Menampakkan karakter asli kita. Gitu. Dan intens itu apa? Arti intens kan ujian segala macam gitu. Jadi kehidupan yang penuh dengan dinamika. Kehidupan yang penuh dengan dinamika. Makanya kan contoh misalnya ulama mengatakan bahwa safar itu menyingkap karakter seseorang. Benar nggak? Menyingkap. Padahal safar berapa hari? Nah, paling lama hadirin safar berapa lama? Hah? Berapa lama? 12 hari, 9 hari, 7 hari, itu aja menyingkap, baru 7 hari bareng. Dan hidup itu, kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan ada orang asing atau musafir. Jadi hidup bersama orang terdekat atau keluarga itu safar. Safar yang ujungnya adalah kematian, panjang. Gak bisa sandiwara. Dan dinamik hidup dengan orang-orang tersebut adalah hidup dengan ujian terbanyak. Itu poin. Ujian terbanyak. Itu poin pertama. Poin yang kedua,
Kenapa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan anak-anak? Kenapa? Hal yang kedua. Karena secara hierarki, istri dan anak-anak itu di atas kita, equal sejajar, atau secara hierarki berada di apa? Di bawah kita. Jadi kita itu susah sekali, atau bahkan nggak bisa, atau lebih tepatnya kita secara umum akan tampil apa adanya ketika berhadapan dengan orang yang lebih lemah dari kita atau yang ada di bawah kita. Benar nggak sih? Iya. Itu poin. Makanya misalnya contoh tadi apa? Lebih sulit sabar terhadap orang yang terdekat, misalnya orang tua. Emang mutlak demikian? Enggak, orang tua di atas kita. Seringkali anak susah sabar ngadepin orang tuanya ketika apa? Ketika apa? Hah? Enggak. Ketika bargaining position anak kuat di rumah. Coba kalau lemah. Coba kalau lemah. Susah. Benar nggak sih hadirin? Kalau misalnya orang tua hadirin atau mertua hadirin panglima bintang, bisa nggak sabar sama beliau? Enggak, sabar. Iya, berarti posisinya beda. Ini bukan tentang orang tua. Coba jujur deh, kita yang susah sabar sama orang tua, coba flashback ke diri kita. Emang dulu waktu kita kecil, kita kayak begini? Enggak, kan waktu kecil kita nggak punya bargaining position. Sekarang berubah peta. Orang tua semakin lemah, kita semakin kuat. Itu tadi. Makanya hadis ini untuk suami ke istri dan anak-anak. Ini semua tentang positioning. Kita tuh susah berbuat baik. Kalau bukan itu watak kita, jika berhadapan dengan pihak yang lebih di bawah atau lebih lemah atau di ini dan di ini kita di bawah kita enggak. Itu poin. Tidak demikian. Itu hal yang perlu kita jaga. Misalnya orang suka marah-marah sama supirnya gitu loh. Akhirnya supirnya keluar ganti supir baru gitu. Dan ternyata supir baru ini anak bosnya yang kerjaan jadi supir iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng gitu. Berani marah sama dia? Enggak, makan. Gitu loh. Bahkan makan di restoran dipanggil. Kamu ada di mana? Di parkiran, bos. Naik ke atas. Naik. Anak bos ini lah. Siapa tahu bisa kasih pesan-pesan terselubung ke bos kita. Jadi kenapa persikap kita beda antara supir yang kemarin dengan supir hari ini? Ya bargaining position si supir beda. Ini anak bos, dia iseng-iseng aja ngisi waktu jadi supir gitu loh. Ya udah kita baik sama dia. Karena ini semua tentang bargaining position. Ini tentang posisi tawar dan positioning kita dalam masyarakat. Gitu loh. Makanya kita kan cenderung baik sama senior. Benar nggak sih? Nih. Sama kakak yang misalnya nafkahin apa yang kasih yang bayar uang sekolah kita SD, SMP, SMA, kuliah, lalu masukkan kita di perusahaannya. Kira-kira ngadepin kakak begitu gampang nggak sabarnya? Insya Allah lebih gampang dibanding kakak yang minta duit terus sama kita, malas kerja, lalu minta bayar tutupin utang-utangnya ke kita, lalu kita yang bantu dia. Itu lebih susah sabar ngadepin kakak begitu. Kenapa? Walaupun saya adik, tapi posisi saya lebih kuat daripada Anda. Saya bayarin Anda gitu loh. Bahkan saya bayarin sekolah anak-anak Anda. Itu susah. Kita akan lebih mudah meledak di hadapan kakak seperti itu, padahal kakak. Jadi intinya itu bukan sebatas orang-orang terdekat. Karena kalau orang-orang terdekat kita, orang yang jago-jago semua, gitu loh. Dan powerful semua, belum tentu kita gampang meledak-ledak, gitu loh. Kan demikian. Ya nggak sih hadirin?
Kalau kita apa 5 bersaudara gitu loh. Kakak pertama kita bintang 3, kakak kedua kita bintang 2, lalu adik kita bintang 1, berani meledak-meledak depan itu? Belum tentu, diam segala macam, bahaya segala. Mereka pasti akan. Satu adik kita CEO gitu loh. Kalau kita ada apa-apa dibantu sama adik kita paling kecil, dan kita nggak pernah bayarin sekolah dia, nggak pernah bantu dia segala macam. Sekarang dia solid, dia bantu kita segala macam, kita akan lebih mudah sabar sama dia. Apalagi kalau wataknya keras atau orangnya tegas dan dia true leader, dia pemimpin sejati, nggak berani macam-macam gitu. Padahal adik. Gitu. Ini bukan hanya sebatas posisi, bukan hanya sebatas posisi teknis, tapi bagaimana posisi real dalam kehidupan. Kita sangat susah untuk bersandiwara atau menjaga atau mengontrol atau menahan diri kita kalau berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita dalam secara intens dan waktu panjang, dan orang-orang itu secara ini lebih lemah dari kita atau di bawah kita, atau kita lebih di atas dia. Tapi kalau sebaliknya, kita akan lebih mudah untuk bertahan gitu loh. Dan demikian. Jadi ini dua hal itu ketika bergabung, nah itulah kenapa Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga dan aku yang paling baik dengan keluarga. Karena sekali lagi suami secara umum punya kekuatan untuk misalnya menzolimi istrinya tapi dia tidak lakukan. Suami pada dasarnya punya power untuk misalnya memukul istrinya tapi justru dia tidak pukul, dia belai istrinya. Suami pada dasarnya bisa suka-suka sama istrinya karena lebih lemah tapi dia penuhi hak istrinya. Anda orang baik. Adapun bersikap baik di hadapan atasan yang lebih kuat, semua orang juga bisa seperti itu. Itu poinnya. Semua orang juga bisa. Kalau bersikap baik sama atasan sama ini. Ada orang yang saking kurang ajarnya ngelawan dan nggak mikir. Itu ada. Ada banyak orang saking minimnya ilmunya, dia nggak ngerti bargaining position. Akhirnya dia kurang ajar sama orang di atasnya dan orang yang sangat powerful sama dia. Tapi orang seperti itu tidak perlu kita bahas. Karena kan itu udah di luar fitrah. Secara fitrah orang tuh ngerti gitu loh. Apalagi orang yang punya kecerdasan sosial yang rata-rata, dia tahu. Kayak misalnya ada murid yang durhaka sama gurunya itu ada. Tapi secara umum murid akan berusaha tampil senyum baik di depan guru gitu loh. Yang durhaka udah nggak perlu kita bahas. Ada anak yang nggak punya posisi, nggak punya apa, di support sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya ada. Tapi orang kayak gitu itu udah di luar konteks gitu. Karena secara umum anak akan baik sama orang tuanya. Dan orang-orang seperti itu udah nggak bisa udah tidak diperhitungkan karena terlalu fatal kesalahannya dan sangat membahayakan dirinya ketika orang nggak tahu dia berhadapan dengan siapa. Makanya sekali lagi dalam ilmu sosial kita harus tahu positioning, siapa kita dan siapa yang berhadapan dengan kita. Kalau kita nggak tahu, selesai riwayat kita. Itu bahaya. Nah, kalau kita tetap bisa baik dan ramah, bagaimana Nabi SAW? Nabi SAW ditarik kerah beliau oleh A'robi, tapi beliau hanya senyum dan beliau membiarkan. Bahkan A'robi mengatakan, ya Muhammad, kasih uang yang dititipkan oleh Allah kepada engkau kepada saya gitu loh. Ya kan bahasanya enggak secara kalau ada ujian adab itu nilainya 5 atau 4 atau 3. Ngomongnya begitu. Tapi Nabi SAW enggak menganggap itu hal besar, itu kemuliaan akhlak Rasulullah SAW ketika digitukan sama di bawahnya. Padahal beliau punya sahabat yang bisa menyelesaikan orang seperti ini, tapi beliau tidak lakukan. Maka itu adalah kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Jadi masalah kita dengan keluarga inti atau keluarga dekat adalah itu, hadirin. Karena keluarga inti dan keluarga dekat secara umum yang paling susah kita hadapi adalah yang intens, yang yang jangka waktu panjang dan di bawah kita atau lebih lemah daripada kita. Makanya ada sebagian strategi
komunikasi dan strategi sosial di keluarga besar, itu ada orang-orang yang maslahatnya kalau kita ketemu jarang-jarang sama mereka. Gitu. Dan itu sering terjadi dan setiap keluarga beda-beda. Ada bisa kakak dan adik karena konflik of siblings, ada mantu sama mertua gitu. Mantu sama mertua kalau ketemunya hanya lebaran 2 kali setahun aman gitu. Tapi kalau udah satu rumah ribut terus, itu ada orang kayak begitu. Nah itu harus diatur gitu. Jadi kenapa? Karena kita susah untuk sabar ketika jangka panjang dan intens. Makanya ada strategi demikian. Ada orang-orang ketemu tuh hanya berapa kali, jangan sering-sering. Itu dua orang ini nggak bisa disatukan dan seterusnya. Tapi setiap keluarga punya karakter yang berbeda-beda dan punya strategi yang berbeda-beda. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sabar itu susah, tapi kalau Allah buat mudah, maka kita bisa mengerjakannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa ketika rezeki terasa lapang, dan ada saat ia terasa sempit. Maka saat terasa sempit, jangan berhenti memberi. Karena siapa yang memberi, Allah menggantikannya dengan balasan besar di dunia dan akhirat. Mulailah memberi atau bersedekah kepada yang terdekat, seperti keluarga, kerabat, hingga saudara jauh yang membutuhkan. Kita juga bisa bersedekah dan terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program serta operasional Yayasan Muhajir Peduli Indonesia yang insya Allah bermanfaat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui